Akibat menabrak karang di perairan Kundi, Kabupaten Bangka Barat, kapal tradisional berpenumpang 7 orang tenggelam. Insiden ini menyebabkan 2 penumpang kapal tewas. Korban insiden kecelakaan laut di sekitar perairan Kundi, Kabupaten Bangka Barat pada Jumat 1 Juli 2022 ditemukan di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Kedua korban berjenis kelamin perempuan ditemukan secara terpisah. Peristiwa berawal saat kapal yang ditumpangi korban hendak berlayar dari Banyuasin menuju Bangka Barat. Namun di tengah perjalanan, kapal menabrak terumbu karang sehingga mengalami kebocoran di bagian belakang kapal dan menyebabkan kapal secara perlahan-lahan tenggelam. Saat kejadian naas itu terjadi, 5 orang penumpang lainnya berusaha menyelamatkan diri menggunakan peralatan seadanya seperti jerigen dan kayu. Sekitar 5 menitan lah dari ibaratnya tenggelam. Nah posisi semua kan teriak-teriak kan, minta tolong. Ya kayak aku ya panik lah, apa yang di dekat aku apa ambil, aku kasih emak kan buat nyelamatin dia kan. Jerigen apa-apa ibaratnya kan. Posisi malam, jadi aku nyelamatin yang adik-adik gitu yang lain kan, kayak ponakan-ponakan aku dulu kan. Ya jadi emak aku lihat masih di jerigen kan, kambing-kambing emak air. Aku nyelamatin emak, nyari emak tuh yang dari Banyuasin mau mentok kemudian ke Simpang Tritip. Nah, dalam perjalanan itu 7 orang bocor kapalnya, kemudian 2 meninggal dunia karena nggak bisa selamat, yang 5 selamat. Ditemukan mayatnya di Mait Jaya sama Belo Laut. Kini kedua jenazah telah dievakuasi petugas gabungan dari kepolisian setempat dan BPBD Bangka Barat ke RSUD Sejiram Stason. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan. Pemirsa, ruas tol Cipali kembali menelan korban jiwa. Sebuah truk bermuatan ayam menabrak bus di tol Cipali, Subang, Jawa Barat. 2 orang tewas akibat kecelakaan itu. Petugas mengevakuasi jasad sopir bus korban kecelakaan yang melibatkan sebuah truk bermuatan ayam dengan bus yang ditumpangi korban. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara sopir truk yang juga tewas akibat kecelakaan ini sudah terlebih dahulu dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi ketika truk bermuatan ayam melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Namun di kilometer 93,600 tiba-tiba oleng dan masuk jalur berlawanan dan menabrak bus jurusan Bekasi Kuningan. Soalnya saya lagi pegang HP, tahu-tahu kejadiannya langsung begitu aja. Saya juga nggak tahu kejadiannya, nggak tahu. Kaget, terus melihat orang teriak-teriak, yang lain juga pada jatuh. Alhamdulillah saya sih kejadian emang enggak, ringan lah. Tadi busnya penuh nggak Pak? Enggak sih, paling sekitar 15-20 orang lah. Jurusan dari mana ke mana Pak? Dari Bekasi ke Kuningan. Petugas masih melakukan identifikasi dan pendataan korban luka lainnya. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Subang. Petugas juga masih melakukan evakuasi terhadap kedua kendaraan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriwan Juanda melaporkan. Sebuah mobil hilang kendali dan menabrak pejalan kaki di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Akibat kecelakaan ini 2 orang tewas di lokasi, sementara 3 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Sawah, Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan. Mobil berpenumpang 4 orang asal Sumatera Barat yang melaju kencang, hilang kendali dan menabrak pejalan kaki. Mobil pun baru berhenti setelah menabrak pohon. Dugaan sementara pengemudi mengantuk dan hilang kendali atas kendaraannya. Untuk kejadian, diduga mobil yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Palembang itu kehilangan kendali karena diduga mengantuk. Untuk sementara penyidikan tetap kami lakukan, perkembangan akan terus kita laporkan dengan pimpinan. Akibat peristiwa ini, pejalan kaki dan salah satu penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 3 orang lainnya luka berat dan dilarikan ke RSUD 4 Lawang. Sementara mobil yang menabrak kini berada di kantor Satlantas Polres 4 Lawang untuk diperiksa. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya.
Seorang pengendara motor tewas setelah bersenggolan dengan kendaraan lain dan jatuh di tengah jalan raya Jombang, Jawa Timur. Pada saat bersamaan, tubuh korban tertabrak oleh truk yang melaju dari arah berlawanan. Seorang pengendara motor tewas setelah bersenggolan dengan kendaraan lain dan jatuh di tengah jalan raya Jombang, Jawa Timur. Akibat luka parah tertabrak oleh truk yang melaju dari arah berlawanan, korban meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dan ingin mendahului motor lain di depannya. Kendaraan itu dari arah selatan mau ke utara, bersenggolan dengan kendaraan yang lainnya, akhirnya jatuh ke kanan dan tertabrak oleh truk yang dari arah utara ke selatan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menangani kasus kecelakaan ini. Polisi juga mengamankan sopir truk yang menabrak korban untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar iNews melaporkan. Korlantas Polri menggelar kampanye tertib berlalu lintas pada Minggu pagi saat Car Free Day. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk lebih disiplin agar tingkat fatalitas korban kecelakaan menurun. Korlantas Polri menggelar road safety campaign di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat Minggu pagi. Road safety campaign ini mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan berlalu lintas agar mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan berlalu lintas juga diharapkan meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan. Kita merangkai beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama dan menjelang HUT Bayangkara, tapi sesungguhnya kegiatan untuk mengajak masyarakat untuk peduli terhadap keselamatan lalu lintas ini adalah pekerjaan yang tidak ada akhir. Ya, jadi kita ingin meningkatkan, mengemas acara-acara ini untuk bisa mengajak masyarakat dengan berbagai macam pendekatan. Ya, banyak hal yang sudah kita kerjakan tentunya dari sisi pendidikan lalu lintas untuk masyarakat. Selain road safety campaign, juga digelar olahraga bersama serta berbagai hiburan dari Polwan Korlantas Polri. Warga Kelurahan Arombu, Sulawesi Tenggara tak menyangka akan mendapatkan rezeki nomplok dari Presiden Joko Widodo. Karena sapi simental miliknya dengan berat mencapai 1 ton, jadi sapi pilihan Presiden Jokowi di perayaan Kurban kali ini. Inilah si Upah, sapi jantan jenis simental dengan berat 1 ton milik Ade Arianto, warga Kelurahan Arombu, Konawe, Sulawesi Tenggara, yang menjadi salah satu pilihan sapi kurban untuk Presiden Joko Widodo pada perayaan Kurban kali ini. Harga yang ditawarkan untuk membeli seekor sapi simental ini mencapai 110 juta rupiah. Ade Arianto senang bukan kepalang karena sapi miliknya terpilih menjadi sapi kurban Presiden dengan harga yang fantastis. Sapi simental ini memiliki berat 1 ton dengan panjang 3,5 meter. Untuk pakan sapi, Ade rutin memberi suntikan vitamin khusus hewan dan pisang sebagai pendamping pakan utama rumput. Perasaan yang pertama itu tidak menyangka sama sekali bahwa sapi ini akan dipilih untuk Jokowi sebagai kurbannya. Dan yang kedua itu senang sekali karena memang sapi ini jadi kurban. Terkait isu wabah PMK, Biro Kesros Ultra memastikan bahwa sapi yang dibeli Presiden telah diperiksa. Di antaranya, pengambilan sampel darah dan swab oleh Laboratorium Kesehatan Hewan di Sulawesi Selatan dengan hasil negatif. Seperti tahun lalu, kami bekerjasama dengan Dinas Peternakan untuk menyeleksi sapi yang terbaik yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang terbaik dan yang terberat di Sulawesi Tenggara. Dan proses itu sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan. Dan ini adalah hasil dari proses yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan selama mencari sapi Presiden yang terbaik. Rencananya, sapi ini akan diberangkatkan pada 6 Juli ke lokasi kurban di Kecamatan Pasar Wajo, Buton, yang ditunjuk mewakili Sulawesi Tenggara pada Hari Raya Kurban tahun ini. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.
Merebaknya penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah menjadi kekhawatiran bagi para pedagang hewan kurban. Tidak hanya penyemprotan disinfektan, para pedagang juga mendatangkan dokter hewan untuk pengecekan kesehatan hewan secara berkala. Sebuah lapak penjualan hewan kurban di Depok, Jawa Barat lakukan sejumlah pencegahan agar hewan-hewan kurban yang dijualnya tidak terkena penyakit-penyakit mulut dan kuku. Meski tak ada temuan kasus penularan dari hewan ke manusia, dokter menyarankan untuk jeli melihat hewan di bagian kuku dan mulut. Dan melihat kondisi hewan diantaranya apakah berpijak di keempat kakinya, responsif, dan nafsu makan yang baik. Pilihan untuk sakit atau tidak, yang paling tidak dia bisa jalan atau enggak, kondisi tubuhnya tegap atau enggak, itu aja sih untuk sekarang. Karena kan kebetulan keadaan di daerah Jawa kan udah merebak nih. Untuk pemilihan kurban, sakit pun kalau dari NU masih bisa dipotong sendiri. Selama dia masih keadaan sehat, terlihat sehat. Sementara itu, untuk mengantisipasi sapi yang terjangkit penyakit PMK dikonsumsi masyarakat, Partai Perindo meminta pemerintah untuk memeriksa sapi yang saat ini beredar di masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga diharapkan lebih selektif dalam impor sapi. Mungkin pertama harus ada karantina yang harus benar-benar dibuat ya sama pemerintah agar hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi hari ini tidak terjadi. Mungkin di karantina itu dilihat dulu apakah sapi ini layak untuk diekspor, setelah itu apakah sapi ini layak untuk disebarluaskan ke masyarakat pada saat Idul Kurban. Selain itu, para peternak maupun pedagang hewan harus selalu memperhatikan kebersihan kandang dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, peternak sapi di Tegal, Jawa Tengah masih kebanjiran pesanan. Meski tahun ini ada penurunan penjualan hingga 30% akibat merebaknya wabah PMK. Ratusan ekor sapi milik peternak sapi di Desa Bengle, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, hampir sebagian sudah laku terjual atau sudah ada yang memesan untuk Hari Raya Kurban. Satu ekor sapi dijual mulai 21 juta hingga 40 juta rupiah per ekor. Namun akibat penyebaran wabah penyakit mulut dan kaki, omset penjualan sapi kurbannya merosot hingga 30%. Ada penurunan berapa persen yang dibandingkan tahun lalu, Pak? Ya penurunan sekitar 30%-an ada. Kalau tahun kemarin laku berapa? 100%? Tahun kemarin saya hampir 160-170-an. Laku yang ini cuma 90. Kalau sekarang kurang lebih 100. Petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan dengan mendatangi peternakan sapi untuk memastikan sapi yang dijual bebas dari penyakit mulut dan kaki. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, meski sudah terbebas dari penyakit mulut dan kuku, Hotel Kerbau di Jepara turut terdampak. Penjualan dan jasa penitipan hewan kurban berkurang setelah merebaknya wabah PMK. Kandang kerbau di Desa Guwoso Bekerto dikenal dengan istilah Hotel Kerbau karena 61 kandang dengan penghuni lebih dari 350 ekor kerbau. Selain dikenal tempat memelihara kerbau, di sini juga melayani penitipan kerbau yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Selama penitipan, pembeli dikenai biaya kisaran Rp200.000 hingga Rp300.000 sebagai biaya memelihara kerbau dari memberi makan dan memandikan di sungai. Ternak kerbau di Desa Guwoso Bekerto, Jepara, Jawa Tengah, digiring menuju sungai untuk dimandikan. Kegiatan ini secara rutin dilakukan peternak di Hotel Kerbau. Itu kan ada yang pembeli, tapi dia tidak langsung dibawa pulang, tapi dititipkan di sini, diservis di sini. Nanti kalau yang membeli sudah siap, baru dibawa pulang. Biaya penitipan itu dihitung per bulan, bisa per hari. Tergantung negonya sama yang dititipi.
Rata-rata berapa Pak? Kalau per bulannya bisa 200, bisa 300, relatif lah. Kondisi kerbau di peternakan kerbau di Desa Sopokerto mulai membaik setelah terkena wabah PMK. Hampir seluruh kerbau sempat terpapar PMK, hingga harus menjalani karantina dan pengobatan secara intensif. Berkurangnya penjualan hewan kerbau ini membuat harga kerbau meningkat kisaran 2 hingga 3 juta. Untuk harga kerbau jelang Idul Adha, peternak memberikan harga kerbau jantan di atas 20 juta rupiah dan untuk kerbau betina 15 juta rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, dukungan relawan kepada sejumlah tokoh untuk maju sebagai presiden di Pilpres 2024 datang dari Gus Nusantara di Jawa Timur dan UMKM Sahabat Sandi di Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, relawan Sandiaga Uno menggelar kegiatan pelatihan wirausaha. Sementara di Surabaya dan Tulungagung, Jawa Timur, ribuan santri dan ulama menggelar doa dan sholawat untuk Ganjar Pranowo. Barisan Santriwan dan Santriwati Indonesia atau BSSI menggelar istighosa akbar dan doa untuk negeri di Kenjeran Park, Surabaya, Jawa Timur. Istighosa dihadiri 10.000 santri bersama alim ulama beserta habib dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya mendoakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI 2024 dalam istighosa ini. Hal ini dijelaskan Ketua Umum BSSI Gus Ahmad Muhdozar karena menurutnya kepemimpinan Ganjar bisa menciptakan kedamaian dan keberkahan bagi masyarakat Indonesia. Sholawat dan doa juga digelar di halaman Masjid Al-Latifah, Desa Bendo, Gondang, Tulungagung, Jawa Timur. Ribuan santri dan ulama yang tergabung dalam Gus Nusantara GGN ikut mendoakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat terpilih menjadi Presiden RI 2024. Koordinator GGN Gus Alwi Hasan Arsyad mengatakan deklarasi dihadiri oleh anak muda keturunan Kiai Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia, khususnya yang aktif berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Gus Alwi menyebut Ganjar sosok pemimpin yang dekat dengan ulama dan pesantren serta keturunan kiai berpengaruh di Purbalingga. Selain menggelar deklarasi doa dan selawat, GGN juga menyerahkan santunan kepada anak yatim. Sementara para relawan yang tergabung dalam UMKM Sahabat Sandi menggelar kegiatan pelatihan membuat kue dan pastry. Kegiatan pelatihan di Grand Ballroom Sudirman, Bandung, Jawa Barat ini untuk meningkatkan keahlian relawan dalam berwirausaha. Dewi Trianawati, Ketua UMKM Sahabat Sandi menyebut antusiasme peserta yang menghadiri acara pelatihan sangat tinggi. Para peserta datang dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Cimahi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Dewi menambahkan komunitasnya akan terus mendukung pencalonan Sandiaga Uno sebagai presiden di 2024 mendatang karena sosok Sandi yang terbukti memajukan UMKM di tanah air. Di Desa Widosari di Kulon Progo, Yogyakarta tahun ini kembali masuk 50 besar desa wisata terbaik Kemenparekraf. Selain wisata alam Gunung Widosari, Desa Wisata Widosari juga punya potensi seni, budaya berupa wayang kulit, kuda lumping, dan seni tari. Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Desa Widosari yang berada di perbukitan Menoreh, Samigaluh, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Desa Widosari pada tahun ini kembali masuk 50 besar desa wisata terbaik Kemenparekraf. Apresiasi diberikan Sandi kepada Kabupaten Kulon Progo yang 2 tahun berturut-turut berprestasi di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022. Dalam kunjungannya, Sandi menyebut kolaborasi dengan mitra strategis dalam membangun desa wisata berdampak banyak terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Karena kita melihat banyak sekali dampak terhadap masyarakat, bagaimana ekonomi khususnya pasca pandemi yang ingin kita bangkitkan ini sangat terbantukan dengan program kolaborasi membangun desa wisata. Dan saya tadi sudah matur ke Gusti Bendoro bahwa Januari akan ada ASEAN Tourism Forum di Yogyakarta dan kita akan gelorakan desa-desa wisata sekeliling Yogyakarta ini untuk menjadi tujuan travel plan. Selain wisata alam dari Gunung Widosari yang ditetapkan menjadi Geoheritage, Desa Wisata Widosari juga memiliki potensi seni budaya seperti wayang kulit, kuda lumping, tari Bangilun, hingga nyadran agung. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.
Kecelakaan bus di Quetta, Pakistan menewaskan 19 orang. Isbagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara sesaat lagi.